Ya, yang paling penting mah yang tadi aja ya, dari mental, finansial, sama eh, kebiasaan gitu. Udah. Obrolan asik mahasiswa. Halo historian, kembali lagi di obrolan asik mahasiswa. Jadi sekarang itu episode pertama di musim kali ini ya. Di kesempatan kali ini saya Oris Wijaya akan membahas tentang inspirasi ataupun cerita-cerita dari teman-teman historian, dan pada pembahasan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Nah, tanpa lama-lama mari kita sambut saja Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Nah, sekarang sudah datang narasumber yang spesial kali ini. Silakan untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih ya sebelumnya sudah diundang di apa ini? Cara apa? Ini itu namanya obrolan asik mahasiswa. Obrolan asik mahasiswa ya. Terima kasih ya kepada tim-tim kreator mungkin yang sudah mengundang saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Septian Prayoga, mahasiswa aktif program studi pendidikan sejarah semester 4. Dan alhamdulillah di tahun sekarang diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2026. Nah, jadi pada episode pertama kali ini kita pembahasannya dari aspirasi-aspirasi ataupun ada cerita-cerita yang mungkin menarik dari teman-teman historian. Nah, jadi ini tuh kita nampungnya, kita mendapat cerita-cerita tersebut kita melalui link NGL, di mana kan link NGL itu kita di posting di Instastory. Nah, sekarang sudah ada yang mengisi, eh, maka saya bisa membacakan ya pertama. Boleh, boleh. Nah, jadi yang pertama itu pengen ngadain acara sekeluarga Historia. Nah, jadi itu gimana? Dijawab gitu sama saya. Ya, Oh, untuk ngadain acara sekeluarga Historia itu bisa-bisa aja ya. Dengan alumni-alumninya mungkin gitu ya. ya, Ya mungkin insya Allah saya akan apa ya, carikan dulu tempatnya untuk eh, mengundang seluruh elemen dan keluarga mahasiswa pendidikan sejarah gitu. Alumni mungkin dari 2000 berapa juga mungkin akan diundang gitu. Dan kebetulan kemarin pun di minggu-minggu kemarin itu sempat saya juga bertemu dengan Zulfikar gitu. Beliau itu dari alumni angkatan 2009. gila. Ya, insya Allah diusahain buat ngadain acara sekeluarga Himas. Boleh Mas ya, itu mungkin bisa jadi penting banget ya, sebagaimana kita akan sekeluarga, jadi untuk ajang silaturahmi juga ya Betul. antar angkatan. Nah, misalnya bagi angkatan-angkatan 25 khususnya dari saya juga, dan teman-teman 25 lainnya kan bisa tahu, bisa kenal sama kakak-kakak Ya. mungkin yang sudah lulus, dan di sana bisa dapat belajar ataupun inspirasi Ya, lainnya. betul. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada pertanyaan begini ya. Kak, pendidikan sejarah susah atau gampang masih maba ini? Wah, sepertinya ini dari camaba-camaba historia nih yang akan mau gabungin nanti. Apa ya kalau berbicara susah dan gampang, itu susah dan gampang itu masuknya atau mata kuliahnya di sana? Ini lebih ke mungkin nanti di mata kuliahnya Di mata sepertinya kuliahnya. mengarahnya. Kalau di mata kuliah mah gitu di sejarah itu bagi saya AA aja kan. Ya, boleh. Bagi AA ya. Bagi AA itu memang nggak terlalu susah banget ya karena AA masuk juga itu dimulai dari nol lagi gitu. Pelajaran yang ada di SMA ataupun di jenjang sebelum eh, kuliah itu memang ketika kuliah tuh hanya sedikit yang dibahasnya. Nah, di jenjang
perkuliahan itu dibahasnya mungkin lebih banyak seperti itu. Nggak susah-susah banget kok. Susah banget ya. Dan alhamdulillah nilai A juga ya bagus lah gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi susah dan dampaknya itu memang tergantung dari diri kita sendiri Betul. juga ya. Betul. Jadi mana cara kita menanggapinya, menyikapinya gitu kan, Betul. istilahnya kan. Terus yang selanjutnya, wah ini dari Camaba juga, tapi mungkin gini. Hai Kak, aku Camaba 26, mau cerita perihal di sejarah. Kan aku di SMA nggak direstuin masuk IPS. Sedangkan kemampuan aku meliputi sosiologi, sejarah. Jadi kayak kemampuan aku tuh terpendam gitu. Padahal kan ya seharusnya anak itu harus didukung sesuai minat dan bakat. Jadi Jadi ini tuh kayak mungkin dia tuh waktu SMA tuh sukanya ke pelajaran sosial. Namun orang tuanya itu tidak merestui. Jadi sehingga kemungkinan dia tuh masuknya ke IPA kayaknya. Jadi sekarang tuh kuliah juga kayaknya lebih ke jurusan saintek masuknya. Karena dari SMA juga enggak didukung gitu. Minat dan bakatnya itu gimana? Iya. Oh, jadi ini yang nanyanya bukan dari Camaba Sisor ya? Kayaknya bukan deh, Bukan. tapi dia tuh keinginan ke sejarah sepertinya. Menurut AA sih ya kalau pertanyaannya gitu karena memang kurang jelas ya. Ini tuh bisa jadi Camabanya tuh dari IPA terus masuk sejarah ataupun dia tuh memang pengennya di ilmu sosiologi dan sejarah namun gak direstuin gitu ya. Jadi apapun itu sekarang kamu itu entah di jurusan selain sejarah, kemampuan kamu di sosiologi dan di sejarah itu jangan dilupakan. Tetap terus dilatih gitu karena untuk media pembelajarannya itu banyak. Ketika kamu nggak ngedapetin ruang-ruang kelas yang membahas terkait sosiologi, sejarah, apapun itu ilmu terkait sosial, kamu juga bisa di media sosial yang lain gitu. Di YouTube gitu. Jadi kemampuan itu tuh jangan sampai nggak ada ataupun jangan sampai tumpul, tetap pertajam gitu. Kita kan nggak tahu ya nanti meskipun kamu sekarang ada di program studi yang di luar ranah sosiologi ataupun sejarah, tetap kemampuan kamu itu harus terus dilatih ya. Meskipun nggak didukung sama orang tua. Intinya gini, hidup kamu gimana kamu aja dan buktikan gitu. Jangan sedih lah gitu, tetap bisa belajar sejarah lewat sosial media ataupun dimanapun itu berada bisa belajar sejarah. Internet sekarang gampang lah diakses. Semangat ya. Berikutnya ada lagi nih pertanyaannya, yaitu cerita sini mah ataupun minta saran. Nah, jadi saya anak rantau yang sering ngopi, butuh relasi dan manajemen keuangan di kala perekonomian lagi susah. Nah, minta saran dan masukannya. Butuh relasi ya. Kuncinya itu satu ya, kalau butuh relasi itu pertama kamu harus adaptif. Harus bisa menyesuaikan dengan cepat dengan lingkungan yang ada di Tasikmalaya. Dan pun kamu juga harus bisa memfilter lingkungan tersebut. Kalau kamu ingin ketika kamu ekonominya lagi gak baik-baik aja gitu kan, ya cari teman-teman yang di bidang ekonomi ataupun orang-orang yang suka berdagang seperti itu, suka berwirausaha. Nah nanti dikala memang kamu membutuhkan hal tersebut, ya mereka bakal ada gitu. Entah itu memberikan lowongan pekerjaan ataupun mengajak berwirausaha bareng seperti itu. Intinya sih kamu harus adaptif. Pun dalam adaptif juga nantinya harus bisa memilah dan memilih teman sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Seperti tadi apa saja sih? Perekonomian yang ketika lagi susah, berjuang keuangan tuh. Nanti kamu harus sering-sering main sama anak-anak manajemen, anak-anak FEB lah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di anak sejarah pun banyak yang bisa memanage keuangan seperti itu. Nah, jadi awalnya tuh bisa dikatakan harus adaptif dulu ya. Tapi adaptif berarti harus bisa
adaptasi Ya, dengan perubahan zaman gitu kan. perubahan zaman dengan lingkungan gitu yang tadinya mungkin kamu misalkan kamu orang Batak misalkan datang ke Sunda ya kamu harus kalau Batak kan mohon maaf ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun ya ini sebagai contoh aja kalau Batak kan kalau nggak salah itu memang nadanya lantang gitu sedangkan Sunda kan lemah lembut nah takutnya mungkin disangkanya nantinya kamu ketika berbicara itu seperti mengajak ribut nah harus menyesuaikan gitu Jadi penting banget ya yang pertama itu harus bisa adaptasi di lingkungan ya baru. bahasa juga sih memang sangat berpengaruh gitu ya Ya, intinya yang memang di luar Jawa Barat itu kan Jawa Barat kan Sunda ya nah memang yang jadi tantangannya tuh dari bahasa dan itu faktor kunci untuk kamu bisa cepat dapat teman itu dari bahasa entah itu bahasa tubuh ataupun bahasa lisan. dan memang di khususnya di sejarah sendiri ya sudah banyak itu mahasiswa-mahasiswi yang dari luar Jawa Barat Banyak, masuk sejarah banyak, itu banyak. pada tahun ini. Iya. So, mungkin misalnya di tahun sekarang ataupun tahun depannya lagi makin banyak gitu. Nah, itu penting banget tadi yang dikatakan oleh uh, A, bahwa kita tuh harus bisa adaptasi di lingkungan baru dan juga bisa memilih lingkungan ataupun pertemanan agar relasi yang kamu cari, yang kamu Inginkan tuh inginkan tuh ya ya. sama dengan apa yang diinginkan di awal gitu. Nah, betul. Kalau nggak salah di angkatan 25 juga ada yang orang Medan ya? Ada orang Medan, Orang Siantar kalau nggak salah. orang Siantar, pematang Siantar itu ada angkatan 25. Orang Indramayu juga ada. Orang mana lagi coba? Banyak lah orang luar Banyak, Jawa. bahkan ada juga ya dari Papua. Ada, ya, Saudara kita yang jauh dari Papua juga ada. Dari Papua ya ada. Siapa Maria ya? Namanya Maria. Iya, jadi buat kamu yang mau butuh relasi, yang suka ngopi dan juga manajemen keuangan tuh bisa dari sarana itu sudah di ini ya. Dan kalau kamu itu anak sejarah, ya nanti sama diantar-antar buat nyari relasi. Itu kan bisa banget ya. Gitu aja. Berikutnya yaitu mungkin ini dari alumni ya. Jadi agendakan temu alumni. Saya sebagai alumni dari Garut siap hadir ke kota Tasik tercinta. Ya nanti disediakan lah, diadakan lagi ya. Dia bukan diadakan lagi, nanti akan diadakan insya Allah gitu ya. Buat acara alumnian itu reunian mungkin ya. Dan untuk yang orang Garut, Sekre Himas selalu terbuka. Dan saya juga akan selalu ada gitu kalau ada tamu, bukan tamu sih, kalau ada kakak-kakak tingkat datang ke Sekre saya akan selalu ada. Terbuka banget ya. Terbuka banget. Nah, terus juga mungkin misalnya yang terdekat tuh bis Natalis misalnya ya. Nah itu kan bisa ya. Ya. Sebagai aja pertemuan alumni gitu yang kangen kampus terus juga kangen sekre. Pasti ya ini juga kangen kantor ya nah, nanti kita di kantor gitu disediain lah biasa WA gitu kan minum ini diminum ya boleh silakan masuk sponsor ya ini enggak gak apa-apa ya. Semoga ya masuk. Jadi selanjutnya itu ini bukan sedikit ya. Ada manis-manisnya. Ini menarik banget ya. Jadi bahas dong penyimpangan sosial di wilayah kampus. Ya untuk hal itu saya juga memang teman-teman mahasiswa pun banyak gitu yang sering membahas terkait penyimpangan-penyimpangan yang ada di kampus gitu. Namun lebih nyamannya tuh kita berdiskusinya ya di tempat ngopi dan memang tidak di-up di media seperti itu. Bukan apa-apa tapi memang ya kita nyamannya seperti itu gitu kan. Jadi ya udah gitu. Bukan berarti nggak peduli ya terkait penyimpangan-penyimpangan yang memang ada di kampus. Namun itu juga selalu menjadi pembahasan kita. Namun ada kalanya kita di-up di sosial media, ada kalanya tidak. Itu sering. Jadi ada aja gitu ya. Iya. Penyimpangan sosial di kampus itu ada gitu kan dimanapun itu dan
diharap kita mungkin bisa hati-hati bagi Ya, kita ya. harus hati-hati bagi Hati dan juga kita juga hati-hati di diri kita sendiri agar supaya kita yang tidak menyimpangnya gitu ya kira-kira. Apapun nanti kita sebagai korban itu wah, bahaya banget jadi itu bisa hati-hati ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi terus berikutnya ada lagi nih ya. Ini kayaknya dari maba lagi nih ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu ya. Dulu pernah merasa bosan belajar sejarah enggak? Kalau iya, itu gimana cara ngatasin? Kalau bosen, jujur sih ya, nggak pernah ngerasa bosen ya di belajar sejarah tuh karena menurut sejarah tuh ketika kita belajar sejarah itu seperti teka-teki. Kenapa seperti teka-teki? Karena gini, dosen itu menjelaskan di kelas satu mata kuliah ataupun satu pertemuan itu ada puzzle-puzzle yang memang harus kita lengkapi. Seperti contohnya di mata kuliah sejarah pergerakan nasional. Nah, dosen itu hanya menyampaikan bahwa banyak pergerakan-pergerakan Indonesia, entah dari itu perang ataupun dari organisasi. Terus kalau di perang itu mungkin sudah tahu ya bagaimana Jenderal Sudirman dengan gerilyanya gitu kan. Terus kalau dari segi organisasi Budi Utomo gitu kan. Terus eh Mas Cokro ya yang membuat Syarikat Islam. Nah, udah aja gitu hanya membahas secara garis besar. Nah, yang menjadi teka-tekinya tuh kita harus cari sendiri tuh harus cari gitu. Budi Utomo tuh gimana sih organisasinya gitu. Terus Syarikat Islam tuh gimana sih organisasinya. PKI, PNI dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tuh ketika udah cari tahu sering dituangkan di diskusi-diskusi anak-anak sejarah gitu. Kadang di sekre ataupun kadang di kantor ya. Jadi kalau nanti kamu sudah masuk, nanti bakal tahu lah kantor itu di mana gitu. Yang menjadi menariknya tuh itu gitu. Pelajaran sejarah tuh bagi kayak puzzle gitu ya. Memang sendiri yang harus ngelengkapin gitu. Ya, Jadi nggak bosan-bosan. nggak bosan ya. Ya. Tapi pernah gak sih ya pas belajar sejarah itu merasa kesulitan mencari sumber-sumber yang akurat gitu. Ingat bahwa sejarah itu kan hasil dari kita teliti gitu kan ya, para peneliti-peneliti gitu. Jadi tidak bisa bahwa ini tuh bahwa tulisan itu tidak hanya sekedar ditulis tanpa adanya fakta lapangan yang benar-benar terjadi gitu. Pernah gak sih kesulitan? Pernah, itu pasti terjadi lah. Ya. Karena di semester 1 sampai 3 kalau nggak salah. Itu benar-benar kayak masih nebak-nebak tuh. Oh, ini pasti sumbernya primer lah katakanlah Ya. gitu. Oh, ini pasti sumbernya sekunder gitu. Karena belum belum tahu caranya gitu. Nah, setelah semester di semester 1 semester 2 itu karena kita masih meraba-raba gitu kan. Jadi memang itu kesulitan gitu untuk cari sumber. Kadang ada yang dari Wikipedia pun kita masukin gitu. Ya. Cuman setelah semester 3 itu kan ada mata kuliah metodologi sejarah gitu kan. Nah, di situ mulailah paham gitu kait sumber-sumber yang memang harus diambil gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang nggak terlalu sulit untuk mencari sumber karena kita udah tahu clue-nya, udah tahu celahnya gitu, cirinya gitu udah tahu gitu. Jadi jangan risau kalau kamu nanti cari sumber ya, khususnya di anak sejarah nanti ada metodologi sejarah. Itu ada kritik sumber, ada apa lagi? Kamu tahu nggak? Interpretasi. Hah? Ya, interpretasi gitu kan, kritik, eksternal, review, internal. interpretasi sama historiografi. Gitu. Itu teori Hegel kalau nggak salah. Teman-teman calon mahasiswa baru sejarah gitu kan. Dalam misalnya nanti sudah masuk nih di pendidikan sejarah, ada gak sih misalnya saran-saran ataupun misalnya apapun buat persiapan mereka lah di bangku perkuliahan gitu. Buat mahasiswa sejarah, Ya, teori khusus ya. Buat mahasiswa sejarah yang nantinya menjadi adik tingkat yang baru mungkin untuk saya dan untuk kamu juga ya. Ya. Jadi adik-adik tercipta.
siapkan itu mau yang merantau ataupun tidak, yang pertama itu mental ya, itu harus disiapkan. Mental. 2, itu harus siap finansial. Dalam artian, bukannya kamu harus kaya ya, tapi nanti dalam manajemen uangnya, dalam literasi keuangannya kamu harus bagus. Karena memang banyak kebutuhan dan pasti juga banyak pengeluaran. Cuman kamu nanti dalam literasi keuangannya harus bisa memprioritaskan terlebih dahulu yang benar-benar dibutuhkan. Gitu. Selanjutnya, mahasiswa itu kan harus menjadi budaya membaca gitu kan. Ya. Nah, itu memang harus, kalau ada yang memang tidak suka membaca ataupun masih sekarang tuh mulai membaca, nah dari sekarang persiapkanlah mulai mengenal buku, mulai membuka buku, mulai membaca gitu. Karena khusus dari sejarah itu pasti berkaitan dengan buku seperti itu. Terus apa lagi ya? Itu sih yang penting mah. Kenapa dipanggil Bupati itu ya? Ini khususnya di Prodi Pendidikan Sejarah, bahwasannya kampus itu kan sebuah ibaratnya miniatur negara ya. Terus kenapa dipanggil Bupati di ketua himpunan ini? Karena dari Priangan Timur itu ya, dari sejarah Priangan Timur itu, bahwasannya Bupati itu adalah titik di mana puncaknya dari kepemimpinan. Nah, jadi kira-kira seperti begitu ya, Bu? Ya, jadi kenapa Bupati mungkinnya sedikit pengetahuan saya. Karena di dalam FKIP, jadi FKIP itu kan ada 10 jurusan, 3 di antara 10 itu mempunyai julukan yang berbeda gitu. Di sejarah itu Bupati, di Penjas itu Kapten, dan di pendidikan bahasa Inggris itu Presiden gitu. Nah, untuk di sejarah itu kan Bupati ya, ya memang betul yang disebutkan oleh Oris ya, bahwa Bupati itu adalah kalau dilihat di sejarah itu orang yang berada di puncak kepemimpinan. Orang yang berada di tengah-tengah antara eh, kolonial dan juga eh, warga pribumi seperti itu. Dan pun di prodi pendidikan sejarah pun seperti itu gitu. Nah, jadi begitu sedikit penjelasan apa itu Bupati. Nah, kemudian juga pada teman-teman nih yang sudah mengisi link NGL, yang sudah menyurahkan cerita-ceritanya ataupun minta saran masukannya, terima kasih dan semoga bisa menjadi sebuah referensi ya Bu, bisa menjadi sebuah referensi. Nah, itu pun terima kasih saya ucapkan kepada Bupati ya, eh, Ketua Himpunan Pendidikan Sejarah yang sudah hadir menemani pada Oasis kali ini. Saya Rizky Jaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.